Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bawakan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pembacaan Alkitab kita adalah pergunakanlah waktu yang ada. Berbicara mengenai waktu adalah hal yang sangat akrab kita dengar di telinga kita. Dalam satu hari itu ada 24 jam, di mana dalam satu hari itu kita banyak melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya yaitu kita makan, kita minum, kita belajar, kita bekerja, dan juga kita beristirahat. Sebagai orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita memperhatikan ada 3 hal yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehubungan dengan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang pertama yaitu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Dalam ayat ini, Rasul Paulus memakai kata bebal dan arif. Bebal di sini artinya adalah tidak cepat menanggapi sesuatu, atau bisa dibilang bodoh. Orang bebal adalah orang yang sudah tahu salah, tetapi masih bikin salah. Orang bebal juga adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dan menolak firman Tuhan. Sementara orang arif adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang baik dan benar serta menjalani kehidupan dengan bijaksana. Sebagai orang percaya, kita harus hidup seperti orang arif atau bijaksana, karena kita sudah mengetahui firman Tuhan. Dan karena itu, sebagai orang percaya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya orang-orang di sana dapat bijaksana dalam menggunakan waktu mereka, karena waktu adalah jahat. Pengertian waktu adalah jahat merupakan proses yang terjadi secara alamiah, baik itu dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari. Di dalam waktu itu, iblis berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa waktu adalah jahat. Tetapi, jangan karena waktu disebut jahat, maka kita punya pemikiran bahwa kita tidak boleh menggunakan waktu, tidak boleh mengatur waktu, tidak perlu memakai jam, dan sebagainya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa dalam perjalanan waktu kita, iblis berkarya terus-menerus untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk menuruti firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan, serta melayani Tuhan dalam setiap waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita masih hidup di dunia ini.
Yang ketiga, yang terakhir, yaitu berusahalah supaya dapat mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa seseorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh kembali kepada cara hidup yang lama, karena itu adalah suatu kebodohan. Dikatakan dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk mencapai tujuan Allah. Dan tujuan Allah adalah supaya kita dapat mengerti kehendak-Nya. Ini merupakan suatu konsep yang utuh dari pekerjaan Allah di dalam Kristus, di mana Allah mempersatukan segala sesuatu dalam kesesuaiannya dengan tujuan kehendak-Nya, menetapkan semua orang percaya menjadi anak-anak-Nya. Demikian pula sebagai anak-anak Tuhan, tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita akan menghindari kehidupan yang bodoh. Sebaliknya, Allah menghendaki kita untuk berusaha mengerti kehendak-Nya. Karena itu, yang terpenting bagi kita adalah kita harus berusaha untuk dapat mengerti kehendak Tuhan melalui membaca, merenungkan, mempelajari, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian, hidup kita akan berhasil di hadapan Allah dan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.